Kawan-kawan, langit Sumatera dan Kalimantan belakangan ini kembali gelap tertutup asap pekat. Tapi jujur saja, ini bukan cuma soal musim kemarau atau musibah alam. Ini adalah cerita lama yang terus berulang. Alam kita sengaja dikorbankan demi mengejar keuntungan modal. Ketika lebih dari 7.000 titik api membakar hutan kita, data mencatat setidaknya 35% titik api berada di dalam dan sekitar wilayah konsesi perusahaan. Mengapa? Karena membakar lahan adalah cara paling murah bagi korporasi untuk membuka lahan, meski bayarannya harus dibayar mahal oleh nyawa warga, tanpa melupakan ada juga warga yang menggarap lahannya dengan cara simpel, yaitu melakukan pembakaran. Kondisi ini persis seperti yang dijelaskan oleh pemikir ekonomi politik Nancy Fraser dalam teorinya tentang cannibal capitalism. Fraser menyebut bahwa sistem kapitalis bekerja seperti kanibal. Ia memakan dan merusak fondasi alam serta kehidupan sosial tempatnya berdiri hanya demi menumpuk kekayaan. Akibatnya nyata, lebih dari 122.000 warga tersiksa penyakit ISPA, kerugian ekonomi menembus 1,7 triliun rupiah dan kurang lebih 125 juta rakyat harus menghirup udara beracun. Sementara, korporasi menikmati untung besar dari biaya pembersihan lahan yang murah, dampaknya justru ditanggung rakyat kecil. Sayangnya, pemerintah sering berdalih soal arah angin, tapi penegakan hukum jalan di tempat. Hukum hanya menyasar 115 orang kecil di lapangan, sedangkan perusahaan besar dan proyek raksasa seolah kebal hukum. Kebakaran hutan tahun 2026 ini jelas bukan kebetulan, melainkan kejahatan lingkungan yang direproduksi secara sengaja. Prinsipnya, kita tidak bisa terus begini. Pemerintah harus berani memutus rantai kebal hukum ini, buka data pemanfaatan lahan secara transparan, dan cabut izin korporasi yang terbukti membakar hutan. Evaluasi keberhasilan penanganan bencana jangan lagi diukur dari seberapa banyak pasukan yang dikirim, tapi dari seberapa bersih udara yang bisa dihirup rakyat dan seberapa aman hutan kita dari pembakaran.